bab yang pertama di semester yang kedua, materi tentang menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu segitiga siku-siku, dan tentunya kalian sudah dapatkan waktu di tingkat sebelumnya, yang di SMP ya. Itu yang pertama harus tahu apa itu segitiga siku-siku, bagaimana bentuknya. Kemudian yang harus kalian tahu juga istilah sinus gitu ya, sinus, kosinusnya, kemudian tangannya. Nah, ini istilah dari trigonometri. Nah, kita belajar dulu tentang segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini segitiga di mana salah satu sudutnya berjumlah 90 derajat atau siku ya. Dan di depannya merupakan sisi miring. Ini disebut dengan sisi miring atau sisi yang terpanjang. Sekali lagi, sudutnya 90 derajat disebut dengan sudut siku, depannya sisi yang terpanjang disebut dengan sisi miring. Ya. Kemudian berikutnya, ini segitiga juga, segitiga siku-siku, sikunya di sini. Depannya ini merupakan sisi miring. Jadi dalam posisi apapun segitiga siku-sikunya, kalian harus bisa menentukan mana sudut sikunya, mana sisi miringnya. Nah, ini ya, ini juga segitiga siku-siku, sisi miringnya di sini. Inilah sisi yang terpanjang, merupakan sudut siku. Ini sudut sikunya, depannya adalah berikutnya. Ya, ini ya. Nah, diperjelas lagi. Inilah sudut siku-sikunya dan sudut-sudut yang lain. Nah, Pak berikan nama di sini adalah sudut alfa. Depannya, nah, depan sudut alfa ini adalah sisi yang tegak ya. Ini sisi miringnya. Sisi yang terpanjang disebut dengan sisi miring. Kemudian samping sudut alfa disebut dengan sisi samping. Kalau seandainya sini misalnya adalah sudut beta, depan sudut beta ini ya. Nah, dalam hal ini di sini ditulis sisi sampingnya. Nah, ini disebut dengan sisi depan melalui, kalau dilihat dari sisi di sini. Kalau dilihat dari sudut ini, yang merupakan sisi depan yang ini. Ya. Ini ada depan, samping, sisi miring. Ini yang akan harus kalian ingat selalu. Ya. Berikutnya ini ya. Ada istilah definisi trigonometri, yaitu sin alfa, atau ini singkatannya dari sinus alfa atau sin alfa. Itu didefinisikan sebagai sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ada istilah cos alfa ya, kosinus alfa. Ini sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian tangen alfa, sisi depan dibagi sisi miring. Ya, ini ya. Ini alfanya ada di sini. Kalau ditanya sin alfa berarti sisi depan, dalam hal ini di sisi tegak ya, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi sisi yang depan ini dibagi dengan sisi miring. Ini kalau ditanya sin alfa.
Kalau ditanya cos alfa, cosinus sisi samping, nah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Ingat ya. Jadi kalau ditanya tangen alfa, sisi depan, nah ini dalam hal ini sisi tegak ya. Sisi depan dibagi sisi samping. Nah, ingat dan harus selalu diingat bagaimana perbandingan trigonometri. Ini adalah perbandingan trigonometri, ada 3. Sin, cos, kosekan, itu adalah perbanding. Sin alfa, gambarnya mana ya? Nah, ini. Nah, yang sisi yang tegak kita simbolkan dengan Y biar lebih mudah ya. Bukan sisi depan lagi kalau Y gitu ya. Ini adalah sisi datarnya X, kemudian sisi yang terpanjang, sisi miringnya R. Nah, maka sin alfa sama dengan Y per R. Kalau cos alfa sama dengan X per R. Sedangkan kalau tangen alfa sama dengan Y per X. Jadi inilah depannya. Ingat, depan sudut dibagi dengan sisi miring, itu kalau sin. Kalau cos, samping dibagi sisi miring. Kalau tangan, depan dibagi samping. Nah, ini. Dalam hal ini, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka ada keterkaitan dengan rumus Pythagoras, di mana teorema Pythagoras berbunyi sisi miring kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Harus selalu diingat, ini kalian sudah dapatkan waktu di tingkat SMP. Berikutnya ya, ini kesimpulan perbandingan segitiga siku-siku. Nah, kalau sin A atau sin alfa maksudnya itu sisi depan dibagi sisi miring. Kalau cos, sisi samping dibagi sisi miring. Kalau tangan, sisi depan dibagi sisi samping ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah segitiga siku-siku diketahui sisi miringnya 5 cm, kemudian sisi sampingnya 4 cm. Maka sisi depan dari segitiga tersebut adalah. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian harus gambar sebuah segitiga siku-siku dan tentukan sudutnya. Mana sisi depan, mana sisi miring, mana sisi samping. Tinggal memasukkan angkanya ya. Nah, jadi setelah itu baru kalian buat kalau kita menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku, maka menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini sudah ada. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Sisi miringnya 25 kuadrat, ini sisi sampingnya 4 kuadrat. Yang ditanya adalah sisi depan. Ini 5 dikuadratkan 25, 4 kuadrat itu 16, sehingga sisi depan kuadrat sama dengan 25 dikurang 16. Sisi depan kuadratnya sama dengan 9. Kalau sisi depan saja itu sama dengan akar 9. Ini masih kuadrat ya. Nah, sehingga sisi depannya adalah 3. Itu ya. Berikutnya untuk soal yang kedua, nah ini jarak rumah Wayan dari sekolah 15 km. Nggak tahu arahnya di mana jaraknya ya. Arahnya yang jelas yang kita tahu bahwa jarak rumah Wayan dan sekolah 15 km. Kemudian jarak
rumah Made dari sekolah 12 km ke arah utara. Jadi di rumahnya Made di sebelah utara dari sekolah yang berjarak 12 km. Kemudian rumah Wayan ke arah barat dari rumah Made. Jadi rumahnya Wayan itu terletak di baratnya rumah Made. Ya, itu yang dimaksud. Berapa jarak rumah Made dengan rumah Wayan? Nah, jadi kita abaikan jalan yang berkelok-kelok ya. Jadi dianggap saja bahwa jarak satu titik atau satu rumah ke sekolah itu berupa garis lurus ya. Nah ini adalah sekolah, ke arah utaranya ini rumah Made. Kemudian rumah Wayan ke sekolah ini 15 km. Rumah Wayan terletak di sebelah barat rumah Made, yakni rumah Wayan ke arah barat dari rumah Made. Ini berapa jaraknya? Nah, kalau kita lihat ini merupakan segitiga siku-siku. Dari rumah Wayan ke sekolah ini merupakan sisi miring. Ya. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan 12 ditambah, anggap aja ini adalah X. Kalau kita tulis tanda tanya ya boleh juga. Kalau titik-titik nah juga boleh ya. Tapi di sini dalam matematika kita simbolkan dengan X ya. Ya, ini 12 kuadrat itu 144. Kemudian kalau X kuadrat sama dengan 225 dikurang 144 sehingga X kuadrat sama dengan 81. Akar dari 81 X-nya sama dengan 9. Nah, jelas ya, mudah-mudahan kalian jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 3. Nah, ini sederhana sekali. Diketahui sin B sama dengan 7/25. Maka cos dari beta ya, ini adalah berapa? Ya, cos beta maksudnya di sini ya, bukan cos dari beta ya. Cos betanya sama dengan berapa? Sesuai dengan definisi trigonometri yang disampaikan tadi, bahwa sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Artinya kalian harus menggambar sebuah segitiga siku-siku dan tentukan sudut betanya. Asal jangan ya, sudut beta itu terletak di sudut siku-sikunya. Ya. Sekali lagi, kalian bebas menentukan sudutnya. Asal jangan sudut beta itu letaknya sama dengan sudut siku-siku. Nah, ini penyelesaiannya. Misalnya, ini berupa segitiga, siku-siku, sudut betanya ada di sini. Ingat bahwa sin didefinisikan sebagai sisi depan dibagi sisi miring. Ya, jadi depannya 7, miringnya, sisi miringnya 25. Ya, ini gambarnya seperti ini. Kalau sudah lihat gambarnya, berarti kalian tinggal mencari sisi samping dari beta ini berapa. Kalau sudah dapat ini angkanya, otomatis kalian bisa menjawab cos betanya berapa. Karena cos beta didefinisikan sebagai sisi samping dibagi sisi miring. Ya, penyelesaiannya begini. Jadi 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah tanda tanya kuadrat. Nah, ini tanda tanya di sini ya. Kalian bisa menggantinya dengan X, bisa dengan Y, bisa dengan P, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian akar pangkat 2 dari 25 adalah 625. 7 pangkat 2 49.
Ya, tanda tanya kuadrat sama dengan ini kurang ini. Nggak enak ya juga kalau ditanya kalau ditulis tanda tanya ya. Nah, lebih baik ditulis Y, X, atau lain sebagainya. Nah, ini penyelesaiannya dikurangkan menghasilkan 576. Akar dari ini adalah 24, sehingga arah ini adalah 24. Nah, kalau kita menentukan cos betanya, sisi samping dibagi sisi miring. Jadi 24 dibagi 25. Nah, begitu kira-kira bagaimana cara atau menentukan perbandingan dari trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ingat ada istilah sin. Sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Kebalikannya adalah kosekan. Kosekan itu berarti sisi dibagi sisi depan. Berikutnya adalah cos. Kosinus. Kosinus didefinisikan sebagai sisi samping dibagi sisi miring. Kebalikannya adalah sekan. Didefinisikan sisi miring dibagi sisi samping. Kemudian tangen itu sisi depan dibagi sisi samping. Kebalikannya adalah kotangen. Sisi samping dibagi sisi depan. Nah, ini kira-kira silakan kalian catat atau kalian cari juga di buku yang lain sehingga banyak referensi yang kalian dapatkan. Terus selanjutnya silakan kerjakan tugas di model.